Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita tunggu barokah doanya, beliau al-mukarram Romo Kiai Haji Maksum Abidada al-mukarram Romo Kiai Haji Riyad Mustafa serta jajaran Suryah PCNU Kabupaten Sragen, Ibu Bupati Kabupaten Sragen atau yang mewakili dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Suroto, yang sama-sama kita hormati Forkombida Kabupaten Sragen, Bapak Camat Ekskawidenan Gondang yang sama kita hormati, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, dan seluruh kader yang saya banggakan. Coba saya pekikkan dulu slogan kita. Mari kita semangat bersama-sama. Masih ingat pada saat kita di kader, di Gembleng, untuk menjadi kader-kader Nahdlatul Ulama. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Pagi hari ini adalah merupakan puncak dari keinginan kita selama kita menyelenggarakan kaderisasi di Nahdlatul Ulama, selama kita bertahun-tahun berputar mengelilingi MBCNU se-Kabupaten Sragen. Hari ini bukti bahwa kita masih memiliki ghirah, semangat kita berhikmah di Nahdlatul Ulama. Terlebih kita semua hari ini membuktikan bahwa kader-kader NU di Kabupaten Sragen masih terus melakukan pergerakan, masih terus melakukan harokah, sehingga instruksi-instruksi yang telah diberikan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama secara cepat dan tanggap, kader di NU Kabupaten Sragen selalu setia dan taat pada titah Nahdlatul Ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya akan mereview flashback tentang agenda kaderisasi di Nahdlatul Ulama. Kaderisasi di NU bukan menciptakan kita menjadi pengurus, namun kaderisasi di Nahdlatul Ulama menjadikan kita untuk menjadi pimpinan. Pimpinan tidak harus menjadi pengurus di struktur Nahdlatul Ulama, namun pimpinan dimanapun kita berada, di posisi apapun kita ditempatkan, kita tetap bergerak dan menggerakkan orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tentu setiap kita adalah pimpinan, dan setiap pimpinan nanti akan dimintai pertanggungjawaban.
tentu ada sebuah tanggung jawab kita dalam berhikmah di Nahdlatul Ulama. Maka pesan Hadratus Syekh, pesan Mbah Hasim, dan ini termaktub pada saat Hadratus Syekh menerima isyarah dari Mbah Ridwan Abdullah, dari Mbah Wahab Hasbullah, dari Raden Mas Alawi, bahwa Mbah Ridwan Abdullah menciptakan logo Nahdlatul Ulama, membuat logo NU. Seketika itu Hadratus Syekh membuka logo, langsung beliau berkata bahwa NU ila yaumil kiamah. Melihat apa yang kemudian menjadi perintah dari Hadratus Syekh, melihat apa sekarang yang menjadi dawuh Mbah Hasyim Asy'ari, hari ini terbukti bahwa Nahdlatul Ulama berdasarkan penelitian apapun hari ini, jumlah warga NU di Indonesia mencapai angka 56%. Ini berkat apa? Berkat kaderisasi yang telah kita lakukan selama ini. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Bapak Ibu semua yang saya hormati, tentu dalam korelasi kita sebagai seorang kader harus benar-benar diingat pesan baik sebagai pisan keagamaan dalam hal ini ijtimaiyah diniyah, organisasi keagamaan. Namun kita juga harus benar-benar mengingat bahwa kita Nahdlatul Ulama itu memiliki 3 kategori sanad, dan sanad itu harus kita pertahankan. Yang pertama, bahwa Nahdlatul Ulama memiliki sanad epistemologis atau yang dikenal dengan sanad keilmuan. Dari teori apapun, dari interpretasi manapun, sanad keilmuan Nahdlatul Ulama tersambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa hari ini yang berhikmah di Nahdlatul Ulama, barang siapa hari ini yang berjuang di NU, Anda adalah penerus perjuangan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kita? Maka jangan berkecil hati, maka jangan pesimis. Kita meyakini bahwa NU adalah aswadul a'dham, insya Allah firqah najiyah, kelompok nanti yang akan selamat. Allahumma. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tentu sanad keilmuan ini sampai kapanpun fa insya Allah Nahdlatul Ulama masih tersambung mutasilnya dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, dari gurunya Mbah Hasyim Syekhuna Syekh Khalil Bangkalan Madura, dari gurunya Mbah Khalil Syekhuna Syekh Khazin, akhirnya ditarik ke atas bahwa ini sanad yang harus kita pelihara dan kita pertahankan. Yang kedua, bahwa Nahdlatul Ulama memiliki sanad yang disebut dengan sanad biologis. Maka Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari memberikan sebuah instrumen dawuhnya
barang siapa yang mau ngurus Nahdlatul Ulama tidak harus jadi pengurus. Saya tekankan lagi, ngurus NU tidak harus jadi pengurus, karena tidak sedikit pengurus malah jadi urusan. Kita sebagai kader Nahdlatul Ulama, kita sebagai penggerak Nahdlatul Ulama, kita sebagai muharrik NU, tentu apa yang didawuhkan Mbah Hasim, sapa kang gelem ngurusi NU maka tak daku dadi santriku, sapa kang dadi santriku tak dongakno husnul khotimah sak duriyae. Tentu kalau kita mau mengingat ini, jelas secara sanad biologis hari ini bapak-bapak yang aktif di NU, silahkan cek kalau nggak percaya, sanad ke atas. Kalau tidak orang tua kita, simbah kita, buyut kita, ada pernah yang dulunya berhikmah di Nahdlatul Ulama. Dan sebaliknya, kita hari ini berhikmah di NU, kita niati dalam rangka apa? Zuriyah keturunan kita nanti yang akan datang akan meneruskan estafet kepemimpinan kita di Nahdlatul Ulama. Siapa kita? NU. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir yang nomor 3, di Nahdlatul Ulama itu ada yang namanya sanad perjuangan. Kita membuka siklus sejarah, akan kita potong bagaimana Pangeran Diponegoro, beliau dalam memberikan sebuah perjuangan, bahwa beliau yang dikenal dengan mursyid thariqah Naqsabandiyah, Pangeran Diponegoro memiliki santri-santri yang berada di pondok pesantren. Bahkan Pangeran Diponegoro, beliau adalah merupakan embrio dari pergerakan perjuangan yang berasal dari pondok pesantren. Maka kita sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama melalui Hadratus Syekh Mbah Hasim menyambung sanad perjuangannya dalam rangka membela negara kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka membela bangsa Indonesia. Hadratus Syekh saat itu mengumpulkan seluruh jejaring yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro. BC Mas. Aku aneh benar. Saya kalau ingat ini, saya itu ingat dengan perjuangan yang ada di tengah-tengah kita. Siapa? Ternyata Sragen itu memiliki tokoh pejuang Panglima Hizbullah yang itu menjadi santrinya Mbah Hasim Asy'ari. Siapa beliau? Simbah Kyai Buluking Sudi. Artinya Sragen ini bukan sembarangan. Artinya kalau orang bicara tentang bagaimana NU Sragen, sebenarnya ini sudah ada embrio sejak zaman dulu yang dibawa oleh Simbah Kyai Buluking Sudi. Maka sudah sepantasnya, sudah sepatutnya kita sebagai kader yang ada di Sragen ini meneruskan perjuangan apa yang dilakukan oleh para muassis, muharrik,
NU yang ada di Kabupaten Sragen. Bapak Ibu yang saya hormati, Mbah Hasyim Asy'ari melalui sebuah isyarah yang itu dilakukan oleh Pangeran Diponegoro berupa apa? Berupa simbol pohon sawu. Maka kalau ada pondok pesantren, ada masjid kuno, di depannya kok ada pohon sawu, itu identitas yang muncul dulu pernah disinggahi oleh Pangeran Diponegoro atau santrinya Pangeran Diponegoro. Sragen banyak, Sragen ada. Bapak-bapak kalau bermain ke Masjid Kauman, di depan Masjid Kauman ada identitas pohon sawu. Kita meyakini di sekitar itu pasti ada makam, dan makam itu adalah merupakan sanad perjuangannya mengikuti Pangeran Diponegoro. Maka tetesan darah sanad perjuangan yang telah dilakukan oleh para muassis Muharrik Nahdlatul Ulama di kader penggerak NU Sragen harus kita teruskan dan kita perjuangkan. Siapkah Anda sebagai kader NU? Siapkah sebagai kader NU? Bapak Ibu semua yang saya hormati, sebagai ikhtitam penutup saya, mari kita bersama-sama berjuang, bergerak di Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, kita jangan memandang di tempat kita berada, tapi kita harus memiliki prinsip dan pedoman dimanapun kita berada. Pada posisi apapun kita tetap harus berjuang dan berhikmah di Nahdlatul Ulama. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat ketua Tanfidiyah kita, ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Sragen yang telah memberikan orasi kebangsaan pada pagi hari ini. Kita tutup hari ini, kita getarkan bumi Sragen lewat bayanan dengan